Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Nah, kali ini kita membahas ya materi perkuliahan manajemen laboratorium, yaitu materinya spesial mengenai nilai normal, nilai rujukan, dan nilai kritis laboratorium, dan sistem pelaporannya, serta mengenai mutu pelayanan laboratorium tentang nilai kritis. Yang mana nilai kritis ini adalah sebuah keharusan setiap laboratorium, terutama laboratorium rumah sakit, untuk menilai mutu pelayanannya terhadap kesiapannya pada pasien-pasien yang mengalami kritis nilainya atau gawat darurat untuk parameter laboratorium. Oke, di channel ATLM Indonesia, mari kita simak materinya, yang mana ini merupakan media perkuliahan online bagi ATLM, terutama mahasiswa-mahasiswi Diploma 3, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik. Oke, kita lihat dulu di sini materi listnya, yaitu nilai normal atau normal value, kemudian nilai rujukan reference value, kemudian nilai kritis critical value, kemudian penyusunan nilai kritis, kebijakan pimpinan tentang nilai kritis, SOP pelaporan hasil nilai kritis, alur konsul dan pelaporan hasil kritis, daftar nilai kritis, peletakan SOP dan alur nilai kritis, kemudian contoh konsul hasil nilai kritis, kemudian buku laporan nilai kritis, pemantauan indikator mutu hasil nilai kritis, dan PMKP hasil nilai kritis, yang mana materi ini langsung berbasis pelayanan, sehingga mahasiswa-mahasiswi yang menyimak ini akan langsung bisa memahami dan langsung bisa terjun di lapangan. Begitu setelah bekerja, jadi sudah paham tentang masalah nilai kritis, nilai rujukan, dan nilai normal. Oke, kita mulai dulu dengan beda nilai normal dan nilai rujukan. Nah, jadi teman-teman di sini selama ini mungkin ada yang menggunakan nilai normal, tetapi kita harus bisa membedakan antara nilai normal dan nilai rujukan. Jadi pertanyaan, mana yang Anda gunakan saat ini? Apakah nilai normal atau nilai rujukan untuk penulisan belangko hasil laboratorium? Nah, jadi saya sarankan di sini gunakanlah nilai rujukan, bukan nilai normal, karena nilai normal itu akan memiliki persepsi yang berbeda, sehingga teman-teman selalu mengatakan normal atau tidak normal. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, kita mulai dengan nilai normal. Nah, nilai normal di sini yang jadi pertanyaan, jadi hasil laboratorium di bawah yang warna putih itu, glukosanya 120 ya kan, nilai normalnya 80 sampai 110. AST, ALT, urea kreatinin kita lihat di nilai normalnya dibandingkan. Yang jadi pertanyaan, apakah saya sakit? Berarti tidak normal ya kalau keluar dari nilai normal. Pertanyaan ketiga, apakah saya tidak normal? Pertanyaan keempat, apakah perlu diobati? Ini adalah terkait dengan nilai normal. Nah, kita lihat di sini hasil abnormal itu berarti pasien sakit. Kemudian epidemiologis, di luar itu artinya abnormal bila di luar dari nilai normal. Kemudian menggiring pemikiran ada penyakit karena tidak normal. Ya kan? Lanjut lagi, di luar rentang nilai normal berarti tidak normal. Nah, ini lagi yang terakhir, pasien sakit itu perlu terapi atau pengobatan. Nah, sebagai interpretasinya, variasi analitis 95%, nilai uji pasien sehat berada kisaran nilai normal dan 5% di luar nilai normal. Sehingga akibatnya dari ini tidak relevan digunakan nilai normal untuk menilai hasil pemeriksaan laboratorium pasien. Oke ya. Nah, sekarang kita bedakan dengan yang satunya, yaitu nilai rujukan. Ya kan? Nah, nilai rujukan. Ini hampir sama saja dengan yang tadi. Apakah saya sakit? Berarti hasil tidak normal, ya kan? Apakah saya tidak normal? Apakah perlu diobati? Nah, ini berdasarkan nilai rujukan. Kita ganti nanti di sini menjadi hal yang lain. Yang pertama,
Nilai rujukan itu dibuat berdasarkan sekelompok individu sehat. Jadi misalnya di suatu kota, misalnya kota Banjarmasin, kota Banjarbaru, kota Jakarta misalnya, dibuatlah sebuah nilai rujukan orang yang sakit. Apabila orang sehat, apabila masuk dalam nilai rujukan, misalnya nilai rujukan glukosa, itu diteliti orang sehat semuanya diambil. Ternyata semuanya nilai gula darahnya 80 sampai 110. Berarti dia sehat. Ya kan, berarti dia sehat. Nah, jadi nilai rujukan ini menggambarkan orang sehat, bukan sakit. Ya, oke. Yang ketiga dibuat untuk rentang target terapi dokter. Ya kan, ini perbedaannya ya. Kemudian nanti berdasarkan kurva Gauss bersinggungan antara sehat dan sakit. Kelompok sakit dan kelompok sehat. Nanti ada bersinggungan, yang mana ada yang meleset nanti ya. Oke, nah lanjut lagi. Survei individu sehat itu 95% itu benar-benar sehat. 2,5% sehat di atas nilai. 2,5% sehat di bawah nilai. Jadi kalau kita melihat tadi kadar glukosa 120 mg per dl, nilai rujukannya 80 sampai 110 mg per dl, ini adalah dia hasilnya sakit atau tidak sehat. Namun apabila nanti nilai glukosanya itu 101, dia masuk di 2,5% di atas nilai rujukan. Dia sehat, namun dia meleset sedikit dan dia tidak masuk kategori sakit, tapi dia masih sehat, cuma dia keluar dari nilai kelompok sehat. Meleset sebanyak 2,5%. Ya kan, kemudian di atas. Nah, berdasarkan di sini kita menyimpulkan nilai rujukan itu dibuat berdasarkan observasi dan pengukuran kuantitas parameter laboratorium pada sekelompok individu sehat sesuai jenis kelamin, usia, dan geografis. Jadi nanti teman-teman bisa membedakannya berdasarkan jenis kelamin, pria, wanita, atau laki-laki, perempuan. Pria, wanita, dewasa. Kalau laki-laki, perempuan itu mungkin semua umur atau semua umur ya, semua jenis kelamin yang umurnya ada semua. Kemudian usia nanti dikelompokkan anak-anak, bayi, ya kan, bayi baru lahir, dewasa. Sementara geografis ini pada prinsipnya ada 2 saja biasanya, di wilayah pegunungan dan di wilayah pantai atau dataran yang biasa ya. Oke, itu kita bahas sudah dua buah mengenai nilai normal dan nilai rujukan. Nah, sekarang kita melihat kurva Gauss. Idealnya pemeriksaan laboratorium itu seperti ini. Sehat di warna hijau, merah di warna sakit. Terpisah antara populasi sakit dan sehat. Jadi sangat berbeda keduanya. Jadi ibaratkan daratan dan laut itu kan terpisah. Tapi kenyataannya ya kan dalam pemeriksaan laboratorium tidak seperti itu yang dibayangkan. Ada tengah-tengah yang menyebabkan di situ antara sehat dan sakit. Ya, ini warna kuning. Nah, disinilah yang menjadi hal bersinggungan sehat dan sakit. Misalnya saja di sini LED atau ESR itu 0 sampai 25 mm per jam untuk nilai rujukannya. Nah, 26 sampai 34 mm per jam itu kemungkinan masih dalam area kuning antara sehat dan sakit. Sementara di atas 35 misalnya itu adalah yang benar-benar orang tadi adalah sakit atau mengalami gangguan pada tubuhnya. Nah, kita lihat lagi di sini yang berdasarkan yang 2 rentang. Tadi kan 2 rentang kan, ini 1 rentang saja, yang tadi ini 2 rentang. Ada atas, ada nilai bawah. Dia sakit, sehat, sakit. Jadi seperti itu. Sakit, sehat, sakit, ya kan? Sakit di bawah, kemudian sakit yang di atas. Tengah-tengahnya itu adalah yang sehat. Yang mana ada 2,5 di bawah dan ada 2,5 di atas untuk orang sehat. Nah, kita contohkan ya sini teman-teman. Glukosa puasa itu misalnya kurang dari 65 mg per dl. Itu dikatakan orang tersebut adalah mengalami sakit atau hipoglikemia. Sementara 66 sampai 79 mg per dl itu adalah antara
Misalnya dia itu hipoglikemianya ringan, tapi hipoglikemianya mungkin penyebabnya bukan karena hal lain, mungkin kelaparan atau yang lain-lain ya. Sementara 80 sampai 110 mg per dl itu adalah nilai rujukannya. Nah, 109 ya kan sampai 125 itu adalah untuk yang nilai yang masih meragukan antara sakit dan sehat. Apabila di atas 125 mg per dl itu dapat dikatakan sakit. Misalnya ini adalah kita mengukur kadar glukosa darah puasa. Jadi seperti ini ya teman-teman konsepnya, konsep untuk mengenai nilai normal dan nilai rujukan. Oleh sebab itu sangat disarankan teman-teman menggunakan nilai rujukan dan mengganti nilai normal. Nah ini kita contohkan ya teman-teman, ini adalah belangko hasil lab. Menggunakan nilai rujukan ya, nilai rujukan semi kuantitatif. Sementara yang di sebelahnya untuk belangko tadi urin, yang ini kimia klinik, itu menggunakan nilai rujukan. Jadi lebih nyaman dibandingkan nilai normal. Nah, sekarang kita selesai dan kita pindah ke nilai kritis laboratorium. Nah, teman-teman bisa melihat di sini nilai kritis itu berdasarkan tulisan di sini ada pengertian nilai kritis, ada mekanisme pelaporan nilai kritis. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan nilai kritis. Jadi teman-teman nanti buatlah sebuah sistem di laboratorium untuk sebuah rumah sakit secara umum. Nah, kita mulai dulu. Nilai kritis adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang abnormal dan mengindikasikan kelainan atau gangguan yang dapat mengancam jiwa dan memerlukan perhatian atau tindakan segera. Nah, pelaporan nilai kritis adalah mekanisme pelaporan hasil laboratorium yang berpotensi mengancam jiwa yang dilaporkan oleh petugas yang bertanggung jawab kepada klinisi. Jadi maksudnya di sini lapor segera sehingga pasien dapat ditangani. Intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke item selanjutnya, penyusunan nilai kritis. Nilai kritis dibuat dan disusun draft oleh pihak laboratorium dari berbagai sumber pustaka. Kesepakatan ya kan penyusunan pembahasan nilai kritis melibatkan minimal ATLM laboratorium 2 orang, dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak. Ini yang penting-pentingnya yang tiga dokter ini ya, dan dokter IGD. Jadi 4 dokter. Sementara dokter yang lain ya boleh-boleh saja mengikut karena dari 4 inilah yang paling terbanyak nanti terkait dengan laboratorium, ya kan? Dan 3 ini yang paling banyak, penyakit dalam, anak, dan IGD, ya kan? Oke, jadi kemudian lagi teman-teman di sini pihak asesor akreditasi akan mencari bukti undangan rapat notulen, foto kegiatan dan absensi dalam menyepakati nilai kritis. Ini penting juga ya untuk surveyornya kalau memang nanti pada saat asesor surveyornya datang. Kemudian berita acara rapat merupakan bukti keputusan bersama dalam menentukan nilai kritis. Nilai kritis direvisi oleh pihak laboratorium. Lalu nanti dibuatlah SK kebijakan pimpinan misalnya puskesmas atau rumah sakit ya. Lampiran SK keputusan, SPO, alur dan daftar nilai kritis. Ini penting juga ya teman-teman. Jadi teman-teman lebih nyaman lagi masalah ini. Nah, kita pindah masuk ke yang selanjutnya yaitu pembuatan nilai kritis. Ini mungkin syaratnya ya. Nilai kritis dibuat mengacu pada nilai rujukan laboratorium. Nah, setelah kita bahas tadi nilai rujukan, nilai kritis berbeda dengan nilai tinggi atau rendah di luar jangkauan nilai rujukan atau tinggi atau rendah ya. Nilai tinggi atau rendah adalah nilai hasil pemeriksaan laboratorium di luar nilai rujukan yang melonjak, naik namun tidak terlalu tinggi, atau rendah namun tidak terlalu rendah. Misalnya keduanya kan, ini yang atas bawah. Nah, kita misalnya di sini ya teman-teman, di sini 200 U per L, untuk kritis misalnya 400 U per L. Jadi beda ya, kalau masih 200 itu masih nilainya tinggi bukan kritis. Yang mana dalam nilai rujukan itu 10 sampai 37 U per L. Nah, nilai kritis dibuat misalnya perkalian dari nilai rujukan. Ya kan, tinggi atau rendah itu 2 kali, 3 kali, 5 kali ya teman-teman, di sini 10 kali atau 20 kali.
Jadi dalam perkuliahan kali ini ya teman-teman, saya berikan ini ya, untuk AST-nya 10 sampai 37 U/L. Jadi misalnya di sini kita ngambil 10 kali ya dari 37, maka nilai kritisnya adalah 370 U/L. Jadi nanti teman-teman buat 370 U/L untuk nilai kritis AST. Contohnya ya, mungkin bisa 300 atau 250, silakan kalau mengambilnya 8 kali atau 7 kali atau 9 kali. Nah, contoh yang kedua ini ya teman-teman, trombosit itu 150.000 sampai dengan 400.000 sel per milimeter kubik. Nah, di sini tinggal kita memilih, misalnya anggap 2 kali sampai 5 kali saja kita ambil ya. Nah, untuk nilai rendah itu 150.000, misalnya kita bagi 5, saya ngambil 5 contohnya di sini. Nah, bagi 5, 30.000 sel per milimeter kubik. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang maunya membagi 6 ya, silahkan. Nah, setelah itu untuk yang tingginya 400.000 ya kan, dikali 2, misalnya 800.000 sel per milimeter kubik. Atau ada yang mau ngambilnya 1,5 boleh juga misalnya, atau 2,5 ya, boleh-boleh saja 2,5 kali dari nilai rujukan. Nah, baru kita dapat sudah nilainya. Nanti nilainya ini masukkan dalam nilai kritis. Nah, teman-teman, lagi di sini untuk itu kita pindah lagi kebijakan ya pimpinan tentang nilai kritis. Nah, ini kita bisa melihat ini adalah surat keputusannya, surat keputusan pimpinan, surat kebijakan ya, berserta lampiran SK Direktur Rumah Sakit atau Puskesmas misalnya. Tentang kebijakan laporan nilai kritis rumah sakit titik-titik. Oke ya. Nah, di sini yang penting yang perlu kita ketahui poin-poinnya. Yang pertama, kebijakan pimpinan dibuat sebagai legalitas SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian kebijakan pimpinan itu dibuat sebagai berupa SK, surat keputusan. Jadi surat keputusan yang ditandatangani, diterbitkan ya kan. Kemudian tanggalnya ditetapkannya tanggal berapa. Kemudian ya kebijakan pimpinan dengan atau tanpa lampiran. Yang paling bagus itu ada lampiran. Itu lebih bagus lagi. Kemudian yang keempat, kebijakan pimpinan itu dirumuskan oleh pihak laboratorium. Jadi pihak laboratorium dulu membuatnya, draftnya, lalu nanti diolah draftnya tadi untuk diajukan ke pihak direktur atau pimpinan atau kepala ya. Oke, nah sekarang bagaimana SOP, standar operasional prosedur untuk nilai kritis. Tadi kita sudah melihat ya secara umum. Jadi SOP itu dibuat oleh laboratorium sesuai format baku. Pastinya itu ya. Kemudian SOP ditandatangani oleh direktur atau kepala. Itu pastinya. Nilai kritis yang dicantumkan sesuai dengan parameter yang ada diperiksa di laboratorium. Kalau tidak ada, tidak usah dicantumkan. Kemudian SOP ya boleh direvisi bila ada tambahan dan dicantumkan nilai revisi dan tanggalnya. Oke ya, di sini. Jadi nanti kita mungkin membuat nanti ya latihan untuk sistem nilai kritis ini ya, membuat SOP-nya sampai hingga kita membuat dalam prakteknya nanti kita membuat mengenai PMKP-nya. Sudah, setelah itu nanti SOP harus disosialisasikan dengan staf laboratorium. Jadi semua staf harus tahu dan boleh mencantumkan juga alur dan nilai-nilai kritis. Nah, di sini itu ada SOP-nya ya. Nah, ini contoh pelaporan nilai kritis puskesmas ya, logonya khas sekali, warna hijau. Oke ya. FKTP, nah ini contohnya, dan ada alur nilai kritisnya secara panah ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa juga melihatnya di sini SOP pelaporan nilai kritis sebuah rumah sakit ya. SOP nanti kita coba membuat SOP-nya penugasan secara mandiri nanti untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini SOP nilai kritis sebuah rumah sakit, ini contohnya ini lagi. Nah, jadi ini ada berbagai contoh, nanti bisa teman-teman menirunya atau mengambilnya dan dibuatlah sebuah contoh SOP yang memang yang menurut teman-teman itu baik.
Nah, sekarang kita pindah masuk ke alur konsul dan pelaporan hasil kritis. Jadi, perlu kita mencantumkan ini karena ini untuk, koordinasi dan proses, alur pelaporannya ya dan konsulnya. Nah, di sini pada prinsipnya ada panah warna biru, panah warna merah, dan warna hitam untuk, alur konsul nilai pelaporan nilai kritis ya. Itu biasanya dimulai dengan hasil kritis, nilai kritis pasien itu keluar, hasilnya ada, yang mana di sini kita bisa konsul dengan penanggung jawab atau konsulen, konsulen laboratorium, dokter spesialis patologi klinik misalnya ya. Nah, nanti akan ada jawaban konsul, ya kan, kemudian saran atas konsul, kemudian informasi tambahan seputar pasien, lalu kondisi pengukuran atau juga kondisi spesimen. Nanti akan di-feedback untuk mungkin perbaikan atau konfirmasi lagi untuk hasil nilai kritis. Berupa cek kualitas spesimen, kemudian pengukuran ulang, pengenceran spesimen atau pemekatan, atau hal-hal lain. Yang mana apabila sudah oke, nanti hasilnya boleh dikeluarkan dengan cara lebih dahulu lapor atau telepon dokter DPJP rumah sakit. Jadi dokter penanggung jawab pelayanan. DPJP-nya misalnya pada saat malam atau sore siapa. Nah, lalu dari itu nanti mereka akan melakukan tindakan atau intervensi pada pasien yang mengalami nilai kritis. Anggap pasiennya di IGD, pasien IGD nanti yang melakukan tindakan setelah melapor dengan dokter yang merawat si pasien tadi rencananya mungkin ya. Yang mana hasil lab ini dikeluarkan, diserahkan ke ruang perawatan masing-masing di sini. Ada ruang perawatan, kemudian IGD, ICU, kemudian OK dan VK. Jadi nanti masing-masingnya berbeda-beda ya, dan pasti di sini yang paling penting adalah IGD. Jadi IGD ini yang paling terbanyak untuk nilai pelaporan nilai kritis, jadi sekitar 70% dibandingkan dengan ruang perawatan yang lain. Nah, kemudian ya di sini teman-teman kita pindah ke tata cara menentukan nilai kritis. Nah, pertama, pilihlah nilai kritis seperlunya sesuai parameter laboratorium. Kemudian letakkan paling atas yang sering keluar hasil nilai kritis. Kemudian masukkan nilai kritis batas atas dan batas bawah. Ini penting ya bila ada yang memiliki dua, atas dan bawah, misalnya hemoglobin, leukosit, trombosit misalnya. Nah, kemudian lagi di sini yang penting adalah dahulukan nilai kritis hematologi lalu kimia klinik, karena hematologi pemeriksaannya rutin ketimbang yang lain, misalnya kimia klinik, serologi atau mikrobiologi. Nah, kemudian jangan memasukkan nilai kritis yang tidak pernah diperiksa. Jadi di sini misalnya di daftar sini anggap kita cari, ternyata yang tidak pernah kita kerjakan, anggaplah misalnya gas darah. Berarti gas darah tidak usah dimasukkan. Kecuali memang ada pemeriksaan gas darah. Kemudian lagi nilai kritis laboratorium lain dapat digunakan sebagai acuan dasar. Jadi lab-lab lain kita ambil, misalnya berbagai laboratorium rumah sakit tertentu, kita ambil, kita bandingkan. Jadi sebagai acuan, kita mirip-miripkan walaupun kita punya nilai standar tersendiri. Nah, yang terakhir ketik dengan font yang jelas supaya lebih mudah dilihat dan dibaca. Nah, ini contohnya tadi kan daftar nilai kritis. Nah, ini contoh daftar nilai kritis mungkin dari berbagai sumber. Jadi teman-teman bisa menjadi referensi bahwa ini adalah nilai kritis yang telah dibuat dan telah disesuaikan dengan kondisi rumah sakit masing-masing atau puskesmas masing-masing. Kemudian ini lagi kita geser, ini juga ini ada yang kimia darah, kemudian ada juga LCS, ada hematologi, ada mikrobiologi. Jadi untuk lab mikrobiologi akan sedikit berbeda untuk nilai kritis. Kita lanjut lagi untuk peletakan SOP dan alur nilai kritis.
Jadi ini penting karena ini terkait dengan memudahkan dalam mengakses. Pertama ya teman-teman, letakkan SOP atau alur dan daftar nilai kritis di tempat ruang pemeriksaan. Jadi di ruang pemeriksaan mungkin dekat dengan alat ya, alat yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, letakkan di tempat yang mudah dibaca agar nyaman dalam hal mengaksesnya. Karena tidak semua orang hafal untuk nilai kritis. Upayakan di dekat alat, terutama untuk kimia klinik atau hematologi. Berilah pewarna, misalnya di sini stabilo, nilai kritis yang paling sering dilaporkan. Ini penting ya, di highlight. Kemudian buku pelaporan nilai kritis juga diletakkan tidak jauh dari SOP. Jadi pastinya ada buku pencatatan nilai kritis. Dan yang terakhir, letakkan juga di meja administrasi pengolahan data untuk nilai kritis. Jadi ada tempat-tempat untuk peletakan nilai SOP, nilai kritis. Daftarnya ya pertama di meja kerja, mungkin yang kedua dekat alat, yang ketiga di meja administrasi pengolahan data. Oke, ada 3 ini ya. Nah, kita pindah lanjut lagi di sini, yaitu contohnya konsul hasil nilai kritis. Ini contoh pertama ya di sini yang warna kuning. Melaporkan hasil nilai kritis pemeriksaan laboratorium atas nama misalnya ini umur 50 tahun, pasien IGD, diagnosis febris hepatomegali, hasil lab AST 1840 U per L, ALT 1420 U per L, pengencerannya 10 kali, serum pasien dengan hasil AST 184, ALT 142 dengan nih grafik kinetik linier, ya kan, linier grafiknya. Sebelumnya di 882, 832, ini flag non linier, grafik terlihat seperti huruf L ya, patah seperti huruf L di awal pengukuran. Jadi di sini grafik linier setelah melakukan pengenceran. Untuk kontrol hari ini baik untuk level 1, level 2 juga masuk. Jadi di sini sebagai mohon advice hasil pasien, bagaimana hasil pemeriksaannya, bolehkah dikeluarkan. Nah, jadi seperti itu ya untuk contoh melaporkan nilai kritis. Ini contoh kedua dan contoh ketiga. Jadi di sini tinggal teman-teman melihat cara-caranya seperti itu. Kalau memang mau ringkas ya boleh saja dengan memotokkan hasil laboratoriumnya dan untuk dibaca oleh konsulen untuk nilai kritis. Nah, ini contoh chat ya. Misalnya WhatsApp di grup untuk konsul nilai kritis dengan konsulen laboratorium. Ini contoh pertama, contoh kedua, ketiga, kemudian keempat, dan ini yang kelima, yang mana di sini teman-teman harus membuat grup konsul laboratorium untuk mempermudah proses pelaporan nilai kritis. Karena di sini kita bisa memotokkan hasilnya sehingga bisa dibaca dengan mudah. Nah, selanjutnya lagi kita pindah ke stempel nilai kritis terdokumentasi. Jadi di sini akan ditanya surveyor akreditasi rumah sakit atau puskesmas ya. Mana bukti nilai kritis ini diketahui oleh semua yang terkait. Mulai dari laboratorium, kemudian PPJA, kemudian DPJP, dan rekam medik. Jadi 4 ya yang tahu di sini. Jadi kita harus menggunakan stempel nilai kritis yang terdokumentasi dengan baik. Nah, di sini pertama kita lihat contoh hasil lab dengan nilai kritis. Ya, di sebelah kanan. Sudah hasilnya setelah diverifikasi oleh 2 orang pelaksana, lalu diberikan stempel nilai kritis. Jadi ada kolomnya, kolom verifikasi, kolom PPJA, dokter penyanggung jawab atau DVJV. Meliputi di situ tanggal pemeriksaan, jam melakukannya, kemudian tanda tangan atau jam pelaporannya. Jadi pastinya di sini lengkapi dengan stempel nilai kritis untuk hasil terdokumentasi. Tulis dan catat tanggal, jam, tanda tangan di kolom. Itu pastinya ya. Nah, di sini pada prinsipnya untuk waktu pelaporan nilai kritis sebenarnya 30 menit, tidak lebih dari 30 menit. Karena kalau lebih dari 30 menit itu melewati dari waktunya ya, teman-teman. Kalau melebihi berarti ini akan kita masukkan nanti nilai kritis yang lewat dari batas waktu sesuai dengan standarnya. Nah, misalnya di sini 10 menit untuk konsulen atau penanggung jawab, 10 menit laboratorium lapor ke DPJP, 10 menit laboratorium lapor ke PPJA. Jadi ke dokter penanggung jawab pelayanan, PPJA, perawat ya, penanggung jawab asuhan.
Oke, kita pindah di sini ada 3 buah kolom pengisian. Kolom 1 oleh laboratorium, kolom 2 oleh perawat, kolom 3 oleh dokter. Jadi ada 3 kolom. Pastinya di sini isi dulu tanggal ya kan, supaya mereka tinggal mengisikan jam dan tanda tangan. Nah ini contoh buku ya pencatatan untuk nilai kritis. Jadi isinya yaitu tanggal pemeriksaan, nama pasien, umur, kemudian ruangan, hasil kritisnya, kemudian analis pemeriksa atau pelapornya, kemudian jam pemeriksaan, jam pelaporan, kemudian dokter jaganya, DPJP, kemudian dokter konsulennya. Di situ dokter jaganya juga garis miring mungkin tambahan dengan apa namanya PPJA, lalu ditambahi di sana keterangan tambahan. Jadi untuk yang ini nanti kita lakukan rekap bulanan, yaitu pertama jumlah pasien nilai kritis. Kedua, jumlah nilai kritis yang terlambat dilaporkan. Kemudian yang ketiga, intervensi mutu. Kemudian nanti yang keempat, upaya perbaikan atas intervensi. Nah, sesuai dengan yang tadi ada masalah ini, kita lihat dulu di contoh pelaporan dalam buku nilai kritis laboratorium. Nah, di situ ada tulis tangannya. Mulai dari tanggal ya kan, situ nama pasiennya, umur, ruangan, hasil, kemudian siapa yang melaporkan, diperiksa jam berapa ya kan, jam melapornya kapan, kemudian DPJP, PPJA, kemudian konsulennya, lalu keterangannya. Keterangannya di situ apakah tepat waktu atau tidak tepat waktu, karena sejak melaporkannya itu hingga sampai selesai 30 menit. Nah, dari situ nanti kita rekap dengan form pemantauan indikator mutu hasil kritis laboratorium. Ini ada form isiannya. Jadi form isiannya ini ada sensus harian pemantauan indikator mutu hasil kritis pasien gawat darurat. Di sini gawat darurat yang diteliti atau dibuat sebuah pelaporan. Jadi jumlah angka pelaporan yang tidak tepat waktu, jumlah pelaporan pasien hasil kritis dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi harian mulai hari pertama, 2, 3 sampai 30 hari atau 31 hari, tergantung bulannya. Kemudian nanti di situ standarnya harus kurang dari 1% yang meleset ya, atau 95% yang memang dilaporkan nilai kritis itu tepat waktu. Nanti di situ ya. Jadi di sini penting sekali, dan lalu kita melakukan proses namanya PMKP. Peningkatan mutu keselamatan pasien. Jadi PMKP ini penting karena setiap pasien yang masuk ke rumah sakit atau puskesmas itu, terutama rumah sakit ya, itu penting dalam hal kritis. Misalnya nilai paniknya itu tinggi, berarti penting karena ini segera diberikan tindakan dan segera diberikan terapi yang memadai, sehingga di IGD itu dipulihkan dulu gawat daruratnya. Nah, mungkin nanti baru bisa dimasukkan ke ruang perawatan setelah melewati jam observasi. Nah, indikator mutu keselamatan pasien salah satunya itu adalah pelaporan nilai kritis laboratorium. Catatlah dulu berapa persen lab Anda mampu melaporkan nilai kritis tepat waktu dalam 100% pasien kritis. Nah, lalu lakukan intervensi untuk menurunkan keterlambatan atau tidak segera melaporkan nilai kritis. Kemudian periksa adanya perbaikan pada bulan-bulan selanjutnya. Dan terakhir, buatlah grafik untuk melihat keberhasilan intervensi. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman di sini lapor nilai kritis itu idealnya di bawah dari 30 menit, misalnya lebih dari 30 menit. Mengapa itu terjadi? Kita analisa berupa sebuah keterlambatan. Jadi keterlambatan penyampaian hasil nilai kritis merupakan indikator mutu pelayanan laboratorium dalam rangka akreditasi. PMKP menjadi sasaran surveyor akreditasi menilai mutu laboratorium. Jadi mengatasinya dengan melakukan intervensi, kemudian pantau lagi bulan depan. Maka kita akan meletakkan nanti hasil pantauannya itu di storyboard laboratorium. Nah, storyboardnya ya teman-teman tinggal taruh di display kaca atau display sebuah tempat ya.
berupa ini grafik ya, misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, misalnya dalam dalam tahun pertama atau sampai panjang hingga Desember. Biasanya mungkin bisa melapornya per bulan, diperbaharui tiap bulan. Ini contohnya di sini 40% nilai kritis mampu dilaporkan dengan baik 40. Berarti kan jauh dari 100%. Kemudian 33% penurunan. Kemudian 40% lagi. Kembali lagi kenaikan. Nah, karena kalau mau hanya berada nanti 30-40% saja, berarti ini adalah kegagalan ya dalam sistem pelaporan nilai kritis. Pastinya supaya jangan gagal, jadi teman-teman di sini harus melakukan proses intervensi, mencari kesalahan-kesalahannya, mencari penyebabnya, lalu dilakukanlah proses perbaikan dengan intervensi. Perbaikan, nanti pada saat intervensi ternyata bulan depan kita cek dan keluarlah misalnya 75%. Lalu 78%, misalnya 85% hingga 90%. Berarti nanti ini adalah terjadinya kenaikan. Jadi kenaikan gara-gara dilakukan intervensi. Intervensi ini sangat mendukung sekali untuk upaya perbaikan dalam hal pelaporan nilai kritis. Dan juga ya pastinya di sini teman-teman dianalisis keterlambatan pelaporan nilai kritis melalui tim evaluasi mutu laboratorium. Nah, di sini mengapa? Misalnya, masih adanya perawat atau ruangan yang tidak mau jika laporan hasil pemeriksaan laboratorium itu tidak dalam bentuk print-out. Ini satu. Kemudian yang kedua, ruangan perawatan itu sulit untuk dihubungi, misalnya lewat telepon atau nada sibuk. Ini menjadi sebuah yang penting untuk evaluasi nilai kritis. Yang ketiga, petugas laboratoriumnya lupa karena terlalu banyak kerja dan terlalu banyak job dan mungkin bekerja sendiri sehingga dia lupa. Ini menjadi sebuah yang kurang baik. Yang ketiga, persepsi petugas laboratorium perawat yang tidak sama. Jadi berbeda-beda persepsi sehingga sangkanya berbeda-beda. Ini penting juga masalah pelaporan nilai kritis. Lalu upaya perbaikan dengan intervensi pertama yang perlu memperbaiki yaitu resosialisasi tentang standar prosedur operasional cara pelaporan hasil kritis. Baik kepada unit rawat inap maupun laboratorium ya kan. Jadi penting sekali. Baik berarti kan ada staf sendiri atau ke ruang perawatan. Yang kedua, penambahan line telepon di semua unit rawat inap. Tiap ruangan minimal mempunyai 2 line telepon sehingga pada saat telepon 1 itu sibuk dipakai untuk menghubungi ke lain. Jadi line 2 itu bisa dipakai sebagai jalur extension untuk menambah kapasitas sehingga perawat yang lain bisa masuk ke jalur 2 untuk terkait masalah nilai kritis ini. Nah, kemudian yang ketiga, pendisiplinan pengisian buku ekspedisi pelaporan hasil nilai kritis ke ruangan ini juga penting karena ini adalah terkait dengan pencatatannya ya, sehingga penting juga. Kemudian yang keempat, pembinaan terhadap staf yang kurang paham tentang prosedur-prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit. Ini penting sekali juga. Kemudian yang terakhir, adanya bukti stempel nilai kritis dalam dokumen rekam medis itu harus ada. Jadi sini stempel ini terdokumentasi dengan baik sehingga pihak laboratorium ada buktinya, kemudian dari pihak perawatan juga tahu ini nilai kritis, kemudian yang ketiga dokter ya, dan yang keempat adalah rekam medis. Jadi memang terdokumentasi dengan baik. Nah, kira-kira ya itu saja mungkin materi kita dalam sesi ini tentang manajemen laboratorium terkait dengan nilai normal, nilai rujukan, dan nilai kritis dan sistem pelaporan hasil nilai kritis. Semoga memberikan ya teman-teman manfaat bagi teman-teman. Itu saja, salam nilai kritis. Sampai jumpa mungkin di lain waktu. Oke ya, bye.